Peneliti LIPI Anas Saidi mengatakan radikalisme ideologi telah merambah dunia mahasiswa sejak tahun 2016. Prosesnya dilakukan secara tertutup. Bibit dari radikalisme atau radikalisme ini adalah sikap intoleransi, yaitu orientasi negatif atau penolakan seseorang terhadap hak-hak politik dan sosial dari kelompok yang ia tidak setujui. Terorisme terjadi bukan serta-merta begitu saja, namun ada beberapa hal yang jadi penyebabnya. Penyebab utama dari aksi terorisme ini adalah kami kenali sebagai radikalisme atau radikal terorisme. Namun faktor ini bukan faktor tunggal. Ada beberapa faktor pendukung yang menyebabkan munculnya aksi terorisme ini, antara lain kesenjangan ekonomi, sosial, pendidikan, serta situasi global dan situasi nasional yang dapat memicu seseorang yang memiliki paham radikal terorisme melakukan aksi terorisme. Terkait dengan aksi radikal terorisme, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman sekalian terkait dengan beberapa istilah yang sering kita dengarkan dalam upaya pencegahan paham radikal terorisme. Yang pertama adalah terorisme itu sendiri. Definisi terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Definisi ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Perlu kami sampaikan juga fakta-fakta radikalisme dan terorisme di lingkungan kampus sebagai berikut. Yang pertama, tertutup dan tidak mau terbuka pada pandangan lain, apalagi bagi kalangan mereka yang beda keyakinan. Yang kedua, mudah mengkafirkan orang lain bahkan terhadap sesama beragama muslim. Ingin menegakkan hukum agama menggantikan dasar negara yang dipandang togut atau pemerintah yang kafir. Keempat, menempatkan barat secara ideologis, politis sebagai ancaman terhadap kesatuan umat. Yang kelima, mengajak keanggotaan melakukan diskusi tertutup, bahkan harus melakukan pembaiatan. Serta yang keenam, sebagian mengambil cara non-kekerasan dan sebagian lagi mengambil cara kekerasan serta sudah mengarah pada tindakan radikal terorisme. Perlu kami sampaikan juga fakta-fakta radikalisme dan terorisme di kalangan mahasiswa. Yang pertama adalah Zefrizal Nanda Mardani. Lahir di Trenggalek 30 Desember tahun 93, merupakan mahasiswa UNAIR yang pergi ke Syria bersama istrinya yang juga Fakultas Sains UNAIR. Zefrizal pernah menyabet medali emas Olimpiade Astronomi di Ukraina tahun 2007. Sebelum dicurigai pergi ke Suriah, sejak tahun 2014 dan selama 2 semester tidak pernah terlihat di kampusnya. Yang kedua adalah Siti Lestari, merupakan mahasiswa semester akhir Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hilang diduga dibawa oleh kekasihnya, mantan napi terorisme Bahru Naim ke Suriah. Akun Facebooknya banyak sekali menuliskan soal Suriah dan keinginannya untuk pergi ke Suriah. Saat ini, melalui komunikasi media sosial, dia mengabarkan kepada teman-temannya telah berada di Suriah dan menggambarkan situasi di Suriah saat ini. Dan yang ketiga adalah Rudy Zailani, merupakan alumnus Universitas Islam Bandung, bergabung dengan ISIS melalui Turki. Bergabungnya Rudy berdasarkan laporan akun Twitter berbagai milisi ISIS di Indonesia dengan mengunggah dokumen berupa foto ijazahnya pada Mei dan April 2015. Keluarga sempat berkomunikasi dengan Rudy, saat ini dia mengaku tengah berada di Singapura.